kita review suka kita. Halo, welcome to Joy. Dan di awal bulan ini kita menyaksikan film horor Indonesia, guys. Yes, tuh. Kita lokal horor yang judulnya apa guys? Sosok ketiga. Oke, ceritanya tentang pernikahan Yuni dan Anton ya, yang memicu suatu konflik yang akhirnya timbullah kemistisan ya. Meneror keluarga mereka. Santet, ada pelet, ada melet, Supranatural lainnya. Ya. Dan di sini memang kontroversi banget ya. Mungkin yang terjadi kayak di layaknya soal di Indonesia gitu kan, kayak ada pelet, ada santet, terus juga ini juga ada pernikahan ibaratnya poligami gitu. Tapi, Khususnya bawa adat banget Jawa ya. iya, nah Iya, itu kental betul. banget. ini Jawa. kental banget Jawa, kental banget. Tapi jujur gue pertama masih bingung dengan nama sosok ketiga ya. Sepanjang film gue mikir ini sosok ketiganya siapa gitu. Kan sosok ketiganya bisa hantu, Identik dengan hantu sebetulnya kalau bisa seandainya orang film horor ya. ketiga, Harusnya ya. ya bisa hal-hal yang lain kan. Jadi ini memang mungkin sengaja dibiarin ini ya, biar audiens gitu, biar Menafsirkan masing-masing. berarti ya. Iya. Asumsi tentang sosok ketiga ini siapa sih? Yang mana sih? Yang manusia kek atau yang goibnya ya? Tapi menurut kalian filmnya seperti apa nih? Kalau menurut gua sebetulnya filmnya itu relate banget sama kehidupan Jawa ya. Jalan ceritanya juga masuk akal dari mulai penampakannya gitu. Jadi bener-bener bisa dinikmatin banget sih. Kalau gua. Sebagai film horor ya kak. Kalau menurut aku tadi ketika kita asumsikan dia sosok ketiga ini sebagai manusia ya, karena di sini ceritanya adalah ada si Anton yaitu sebagai suami dan ada Nuri sebagai istri pertama. Nah mereka ini merupakan pasangan suami istri yang dahulunya tuh Nuri itu sempat hamil cuma keguguran sehingga Nuri ini sudah memberikan izin kepada Yuni ya, yaitu sahabatnya sendiri untuk menikah dengan suaminya. Nah si Anton ini kan, nah di ceritanya ini dimulai dengan 7 bulanan dari si Yuni ya, 7 bulanan dari si Yuni ketika dia sedang mengandung gitu. Dan ini tahunnya latar belakangnya 1992 ya? Iya betul. Jadi memang kelihatan banget kayak bahwa pemicu dari cerita ini tuh memang adanya santet, gitu, adanya memang keirian dari seorang istri. Karena kan memang kan di awal pertama kalau kita lihat tuh memang dibuat bahwa ini ada santet kan. Ya tiba-tiba ada di laut gitu kan. Sebenarnya kan udah kelihatan Itu banget. pelet sih kak. Itu pelet ya. Gue gak tahu bedanya santet sama pelet masalahnya. Itu tuh lagi melet si Ritual, Anton. Iya. itu lagi ritual untuk mendapatkannya dari Sebenarnya gue lebih setuju ini judulnya adalah pelet lawan siapa namanya? selatan ya, Nyai selatan. Nyai gitu sebenarnya. Pelet lawan Nyai. Mungkin pada kalau nonton pasti nih antara pelet lawan Nyai sebenarnya. Jadi gue kicap sih ketika genderuwonya itu Kalah ya. Kayak ketakutan aja. Dulu tuh gue inget banget tuh film kuntilanak lawan pocong gitu. Zaman dulu banget ya kak. Tapi sebenarnya kalau ngeliat dari sisi editingnya ya, kayak setannya itu memang kelihatan banget modernnya nggak sih? Kayak misalkan si genderuwonya itu bukan yang kayak kan biasanya kan itu like emang kayak 3G gitu. Sebenarnya dia gede pas awal. Iya, pas awal gede gitu, tapi kayak maksudnya dia kayak kelihatan terus kayak jejak kaki duduk gitu kayak bener-bener kelihatan nyata banget. Itu suatu kemajuan sebenarnya buat kayak horor Indonesia yang memang kelihatan banget realnya gitu. Itu sih. Kalau kita lihat film latarnya kan cuma di rumah ya, di rumah gitu. Sebenarnya gue cuma ngeliat bahwa di sini sosok yang paling keren tuh si Erika sih. Si Erika gitu. Karena Samuel Rizal kerjanya ada saya pulang malam. Saya jemput, saya jemput anter ini, ya. gitu. Kalau Pasif banget ya. Iya. Pasti bener-bener. Kalau Selin kaku nggak sih? Nah, Selinnya, karena ini gue nggak tahu ini film keberapanya Selin ya, gitu. Tapi kalau sananya Selin ya, karena itu kan berarti kan orang kan melihatnya sosok si Selinnya kan, gitu, si Yuni ya kan, gitu. Tapi memang
ya gue tertarik sama si Erikanya sih, emang mukanya yang santun, Eksotis santun, ya, tiba-tiba kulitnya ya. gitu. Ternyata Ekspresinya bagus sih. dari awal sampai akhir tuh kita kayak masih yang oh oke, bukan gitu kan, sempat Coba kan untuk mencari siapa sih gitu. Si Ella dari semua ini. Menurut kalian nih filmnya nih kurang di mana nih? Kalau menurut gue sih kekurangannya adalah kayak ceritanya itu cuman kayak terlalu dibuat awal dan jadi panjang gitu loh. Padahal kalau misalkan sampai ending tuh ya kita dapat aja gitu. Kalau misalkan ya memang si Nurinya sangka semuanya gitu. Cuman kayak dibuat alot gitu loh. Jadi kayak kita yang masih cari-cari, kita masih kayak Kan sebenarnya kan memang sengaja kita mengarahkan si budenya kan. Ya walaupun aku agak menyayangkan di bagian endingnya sih. Kenapa setidaknya ada penjelasan lah tentang outro-nya atau epilognya nih dari cerita ini. Ternyata sutradaranya menginginkan bahwa ini open ending gitu ya, terserah mau bagaimana si penontonnya ini merasa mau si sosok si Yuninya ini ya. Nuri. Sosok si Nurinya ini yang belum tertangkap kan? Belum kan? Jadi di akhir cerita udah selesai kayak gitu aja gitu tanpa ada penjelasan. Sedangkan kalau menurut aku kenapa nggak diselesain aja gitu loh, biar dan gitu selesai. Cuma nggak tahu ya apa yang diinginkan tujuan dari si sutradaranya ngebuat seperti itu tapi gitu. jarang loh film Indonesia itu yang membuat kita bertanya-tanya. Endingnya bertanya-tanya. Iya. Biasanya kan selalu happy ending ya, lalu tiba-tiba mati atau apa. Ini kan benar-benar kayak sengaja digantungin ya. kan emang udah awalnya juga ini record atau rekaman dari si Yuninya kan, Yuni yang ceritain Tapi di awal kan kita bingungnya apa sih gitu. Iya. Keren sih. openingnya Udah kayak film-film luar kan? Iya. Tiba-tiba di awal, tiba-tiba sampai di akhirnya ada lagi keren sih, keren. record Kemajuan lagi lah ya. gitu. Ya. Sebenarnya kalau gue lihat sutradaranya keren loh sebenarnya gitu, menceritakan, tapi memang ada beberapa mungkin artis yang kayak kurang greget gitu, yang harusnya sebenarnya kalau dipakai sama ini mungkin lebih menyeramkan gitu. Karena ya gue cuma ngeliat bahwa kalau komposisinya artisnya pas ya mungkin oke lah sebenarnya. Kalau mungkin aku tambahin sama ini kali ya. Kan latarnya tahun berapa kak? 1992. Tapi kok mobilnya keren banget ya? Terus kayak kayak modern banget gitu loh dari mobil. Ya, 92 itu mobil belum ada harusnya ya? Iya, dan yang diomongin sama Kak Iqbal waktu lagi itu apa kak? Lagi Uang. 2000. Itu kayak Uang. bocor uang 10.000 baru. Iya. Itu 10.000 baru ya. Jadi sangat disayangkan ya detail sekecil itu nggak kelihatan gitu loh. Apa namanya Kan kalau Ivana penampakannya. itu kita tuh diajak tahun keberapa itu benar-benar detail ya. Iya, maksudnya Itu semuanya tuh keren emang banget. pada sesuai pada zaman itu gitu. Jadi kayak kesan yang 92 itu kayak wah melekat aja sih gitu. Kalau perlu ya nggak usah pakai tahun aja, kayak Jogja apa aja. Iya, betul. Harusnya kayak gitu aja sih. Iya. Kalau lu Sep, Kalau gue ya keterangan setannya, setan antara bertarung yang kenapa genderuwo itu nggak muncul gitu, ketakutannya gimana, itu gue masih belum jelas dan apakah pertanyaannya genderuwo. Nyai itu siapa ya? Genderuwo itu apa hubungannya genderuwo sama nyai? Iya. Itu kan cuma prediksi kita kan, bahwa genderuwo itu adalah Cuma mikirnya- pelet, nyai itu adalah santet gitu kan, itu cuma prasangka kita kan, tanggapan kita kayak gimana kan, padahal sebetulnya nggak tahu yang bener yang mana gitu. Jadi gue kurang jelas di situ sih. Tapi mungkin waktu itu pernah ada yang si bibinya itu kan, bibinya itu kan budenya itu kan nemuin kayak selembaran kain gitu kan, kayak jimatnya. kayak jimatnya itu, jimat peletnya itu. Nah itu dibuang kan sama dia kan, makanya kenapa bisa jadi peletnya si Nuri ini, si Yuni ini, Melemah. yang istri keduanya ini udah melemah gitu. Iya. Apalagi dilawan sama yang punyanya si istri pertama, si Nuri, yang jauh lebih kuat dibanding punya Yuni. Udah Makanya gitu- kenapa si kandungannya terganggu kan sama hal itu. Si Yuninya sering nerima makanan lagi ya dari Iya, dari awal loh. Dari dalam iya, dari luarnya juga. Sebenarnya itu niat pengen ngebunuh atau enggak sih? kayaknya emang pengen. Ya kalau dibunuh Kayaknya- kenapa nggak bunuh sekalian gitu kan? Kalau Tapi- si tapi Nyai kan kayaknya kalau sih- Nyai kan ngebunuh langsung brek gitu, ngebunuh dukunnya kan. Iya benar. Ya ini kenapa Kalau- sebenarnya maunya apa gitu? Atau Tapi mau kalau ngeliat si Yuninya sih, kalau ngeliat si Nurinya istri pertama, kayak pengen lihat Yuninya menderita aja sih. Kalau Iya. gitu, kayak pengen menderita, karena kan dia pernah dulu mau punya anak tapi kan nggak bisa. Jadi dia pengen buat dia itu menderita. Merasakan gitu. juga. Merasakan juga Iya. pengen dia rasain gitu. Nah sebenarnya juga penasaran juga sih sama
endingnya tuh ya kenapa harus Ritual. ada ritual itu, dan itu ritual itu jadi atau enggak gitu kan. Iya, buat apa? gitu, Ya, gitu lah. Itu kan masih kayak yang terbayang-bayang gitu loh. Ritual hubungannya itu apa? Apakah karena apa gitu ya? Itu Apakah juga ada banyak hubungannya banget sama sih. film horor yang lain di Indonesia gitu kan. Kita kan nggak tahu. Ya, cuma alasan untuk si Nuri ngelakuin ini sih menurut aku sih cukup apa ya? Jelas ya? Cukup Jelas, jelas karena jelas. jelas dia sakit hati sama sahabatnya yang makan teman kan. Padahal dulu Dan kan itu diungkapin dia pas iya waktu dia ibunya. masih di kampus. gitu ya? Oh iya. Dia benar-benar Tapi sakit hati keren sih ya, karena waktu dimundurin sedikit gitu, sedikit menggambarkan gitu ya. Masa kuliah sampai menikah sampai sekarang gitu. Ya walaupun si sosok Antonnya gitu-gitu aja ya. Dan tapi kalau sosok apa adegan-adegannya juga lumayan oke lah. Iya. Adegan hatinya itu. Oke. Enggak yang kayak buru-buru. Enggak yang menurut kurang gua, gitu. Sosok setannya itu kebayang ketika setelah nonton tuh cara mengalihkan setan tuh menurut gue bayang gitu. Karena ada ikoniknya di situ ya, dengan gerak-gerik ya si sosok itu. Ya biasalah kan Yogyakarta, Jawa ada gini-gininya lah ya Ada, pasti ya. Ya. Terus banyak apa namanya? Tapi adegan yang paling Banyak pantangan juga ya. Tapi adegan yang paling keren menurut lo di film ini apa? Pastilah. Gue Ya. jalan di atas dinding. Di Spider-Man kan. Wow, itu yang di trailernya. Ups, spoilernya sudah. Kita yang lain gimana adegannya? Ya pasti sih aku yang bagian klimaks sih ya. Karena aku tuh mikir dari awal itu dia mau ngeluarin bayinya kan di waktu 7 bulan Oh, itu keren, gitu. Pasti bayinya prematur Itu dong. konsepnya homebird sih guys. Jadi itu lebih halusnya homebird. Aku tuh mikir kayak apa mungkin ini bayinya akan mencoba untuk keluar sendiri gitu karena si kekuatan gaib si nyainya itu. Lu mikir gitu aja. Aku mikir juga gitu, tapi ternyata enggak gitu loh. Bener-bener dipaksa untuk dirobek. Ya ditonton, berarti kalau ditonton masih kayak Ya, udah. ngerasain Intinya tuh. itu pas gue pikir bayi itu keluar, ketika dia mulai tayang yang ada di poster tuh Ya. ke atas ya kan, Heeh. kayak dorong dari bawah gitu kan, Iya, Tiba-tiba bakal dari punggung keluar tuh, gitu. Enggak kan, tapi Iya, kan. ternyata. Makanya kayak iya, jadi klimaksnya ada klimaks lagi gitu loh. Dari sini dan menurut aku waktu lagi adegan itu ya, ekspresi dari si Nurinya ini bener-bener wah banget sih. Karena sebelumnya Poker Nuri face. ini tuh kayak nggak ada, kayak ekspresinya tuh kayak baik banget gitu loh, kayak itu. sosok mbak yang apa namanya yang perhatian, yang nggak sama sekali Nah, itu. apa namanya menampilkan sosok kecurigaan gitu. Jadi kita kayak kesana tuh kayak udah dia baik gitu. Dia baik gitu padahal Karena selama ini bilang, dia yang ke Gojek memendam kan di itu situ semua gitu. ya. Oh, Guys, gue ini sih spoiler banyak adegan yang banget paling kita. ingat itu yang potong-potong itu. Oh Itu iya. juga gong. Itu lumayan keren Itu gak gua sih? Ingetin sama Berkali-kali. sama adegannya Danur kan beberapa kali itu bangun tidur terus habis Iya. itu Nagiana bangun tidur sampai 3 kali. Nah ini juga dia sampai 3 kali. Iya. Iya 3 kali bangun tidur gitu dengan keadaannya memang sama gitu kayak Iya. Dengan Iya, runutan peristiwanya sama. Iya, yang banyak lah itu. Ada gimana, Yu? Keren sih. Iya. kenapa bosenin. Ya kan tadi aku klimaksnya itu yang partnya sama kayak Dinda yang Oke. kita udah bahas. Kalau Asep, Dia yang pas ayang. Kan sama kayak kakak ya. kita lagi berantem sama ini. Enggak. Oke, berapa sekarang skor nilai kita? Jadinya filmnya bisa nikmatin banget. Terus juga waktu ketika udah selesai, yang kesan horor itu kan ketika udah selesai bayang kan. Nah itu bebayang, jujur itu bebayang sosok setannya, sosok Iya. penampakannya itu juga bebayang. Genderuwonya juga masih ada dikit-dikit gitu kan, walaupun lebih banyak nyainya gitu. Dan skornya menurut gue 7,5 dari 10. Kalau gue juga sama kayak rasa 7,5 tapi mungkin alasan gue lagi adalah horor gitu, tetap kerasa horornya, dan di sini tuh masih ada ininya, masih ada komedinya. Jadi kita yang kayak tegang tapi tetap ada yang kayak komedinya gitu. Ada si Marcel Ada si ya. Marcel, sosok Si yang stand up emang pencair ya gitu. komedian Emang yang gitu kayak- ya. dia bisa sejawa itu tuh yang kayak hancur gitu, kita nggak kebayang gitu. Terus ada juga pas serius lagi, terus adegan dia ada
komedi lagi, jadi ya itulah. Oke, kalau gue mungkin beda ya, karena gue ngerasa bahwa harusnya sutradara tuh bisa lebih mengoptimalkan ini gitu. Gitu. Kalau memang mau nyaingin film-film yang kayak Ivana, Pengabdi Setan tuh harusnya bisa gitu. Tapi ini kayaknya nggak maksimal ya? maksimal. Gue kasih nilai 6 sih. Kalau aku cukup untuk semuanya, dan bener kata Kasep, ini layak banget untuk temen-temen tonton dan sangat bisa kita nikmati untuk nonton bersama gitu ya. Kalau menurut aku nilainya 7. Sepakat dengan Dinda, aku juga nilainya 7. Yang tadi sudah disebutkan ya, ada komedinya, takutnya ya tetap ya suara, kalau versi Indonesia gitu suaranya tuh kayak Soalnya masih terlalu ngeganggu, kencang sih. terus kayak masa detak jantungnya tuh kayak lama banget, sumpah itu kayak beberapa menit kayak oh udah ya, dengan ya emang dia menuju ke klimaks sih, tapi kayak lama banget enggak gitu yang Ya, jadi tapi that's better lah ya dibandingkan sama beberapa video Iya, itu lah, iya. sama dan film Indonesia yang terakhir-terakhir kita tonton ya. Ini juga Ini jujur ya. better banget kok, masih bisa di Ya berharap moga-moga abis ini ada film-film yang lebih bagus lagi dari Indonesia. tunggu gitu. film lokal lainnya horor. Teman-teman juga bisa langsung komen di bawah kalau teman-teman punya rekomendasi film-film yang seru yang bisa kita tonton. Oke, teman-teman jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye.